Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Senang bisa jumpa dengan kalian lagi di konten kali ini. Dan seperti biasa kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang sudah beredar viral di sosial media hari ini. Kita akan jadikan sebagai bahan diskusi, kalian bebas memberikan komentar di kolom komentar. Kita jaga etika dalam bersosial media dan hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan langsung saja ke video yang pertama, teman-teman. Wapres Gibran menerima audiensi audiensi Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Guru Besar Indonesia atau Pergubi di Istana Wakil Presiden Jakarta Senin 11 Agustus 2026. Perhimpunan Guru Besar Indonesia, mana yang bilang ijazah palsu pas Gibran. Dalam pertemuan tersebut, Pergubi mendorong agar guru besar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan berbasis keilmuan guna mendukung pembangunan nasional. Kolaborasi antara pemerintah dan kalangan akademisi dinilai penting untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Keren. Pak Jokowi sering dikritik tajam di podcast. Tapi lihat bagaimana beliau menyambut tim bocor halus Tempo. Bukan cuma menyapa di depan pintu. Pak Jokowi dengan penuh kerendahan hati langsung mengajak mereka masuk berkeliling area rumah dan menyambutnya bak tamu kehormatan. Momen ini membuktikan kebesaran hati seorang pemimpin. Perbedaan pandangan dan kritik keras tak menghalangi silaturahmi serta keterbukaan untuk tetap merangkul dan berdiskusi bersama. Sikap rendah hati dan jiwa besar seperti inilah yang bikin respect, menghargai kritik, merangkul semua pihak demi bangsa. Dan itu konsisten yang dilakukan Pak Jokowi dari dulu sampai sekarang. Terima kasih Pak Jokowi sudah mengajarkan kita semua tentang kerendahan hati. Yes. Keren Bapak ya, teman-temannya. Mari terhubung, berbagi informasi. Ini teman-teman ya, Pak Joko Widodo ini teman-teman. Itu teladannya luar biasa dalam soal kenegarawan, kerendahan hati. Ini teladan yang sangat luar biasa. Ini alasan kenapa saya sampai detik ini terus mencintai Pak Jokowi. Apapun fitnahan dan tuduhan terhadap dirinya, saya tidak percaya. Karena yang saya lihat, buah yang keluar dari Pak Jokowi itu adalah buah-buah yang baik, teman-teman. Ya, perbuatan yang baik yang ditampilkan, tidak mencaci maki orang yang mencacinya, teman-teman ya. Luar biasa Pak Jokowi, teman-teman. Pasti tim dari bocor halus itu malu-malu gimana gitu, teman-teman ya. Dan mereka mungkin sadar hari ini. Ternyata pandangan mereka selama ini kepada Pak Jokowi itu salah. Ya, orang seperti itu kalau belum ketemu Pak Jokowi mungkin mereka bencinya setengah mati. Tapi coba kalian ketemu, lulu hati kalian lihat orang serendah hati ini. Bang Yusuf sendiri ini bagaimana melihat perkembangan ini kan dengan adanya KUHP dan juga KUHAP yang baru, kita masih seperti transisi ya, masih mencoba untuk meraba-raba. Ya, apa sebenarnya dalam hukum pidana yang terjadi saat ini? Iya, kalau saya melihat ini sesuatu yang memang baru. Karena kita baru mengalami pada tahun ini ya untuk peralihan dari KUHP lama dengan KUHP yang baru. Nah memang JPU itu menggunakan haknya dan itu haknya itu diberikan oleh undang-undang. Nah dalam putusan selah kemarin kita baca amar putusan itu kan hanya dua ya. Mengabulkan putusan selahnya sama mengembalikan berkas. Nah memang dia tidak menyarankan di situ atau tidak memutuskan untuk bikin apa selanjutnya. Tapi biasanya di putusan pidana, pada putusan pengadilan negeri, itu pasti hakim akan menanyakan atau meminta kepada para pihak mau menggunakan yang mana untuk selanjutnya. Itu jadi haknya jaksa ya. Tidak perlu disebutkan dan memang jaksa saya lihat menggunakan hak itu. Dia memperbaiki dan dia memasukkan kembali, mendaftarkan kembali dan mendapatkan nomor register yang baru. Tidak nomor yang lama ya, tapi dia mendapatkan nomor register yang baru. Nah, terhadap status itu tetap masih terdakwa, selama masih tersangka ya. Tapi nanti kalau udah dibacakan dakwaannya itu dia terdakwa. Dia tidak akan menghilangkan status tersebut karena dalam putusan selah itu tidak masuk ke dalam pokok perkara untuk memutuskan statusnya. Gitu. Apakah statusnya sudah bebas atau masih? Itu tidak ada. Artinya persidangan ini dimulai dari awal lagi? Ya, jadi persidangan ini akan dimulai dari awal karena berkas perkara kan dikembalikan ke JPU kemarin untuk menyusun dakwaannya. Nah, saya rasa dakwaan kali ini benar-benar harus cermat. Ya teman-teman ya, ini menguras waktu banyak orang yang menanti kapan selesai teman-teman.
Pada saat sidang berlangsung di PN Jakarta Timur, kami mendapati beberapa cacat prosedur dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya, bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan, ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Ya, jadi itu yang kemudian dia pertanyakan ya, dia mau ajukan prapit, kenapa dia jadi terdakwa lagi, sedangkan putusan sela itu sudah mengatakan dia bebas demi hukum, katanya. Aduh, karena mula. Jokowi shock lihat hasil survei kinerja Prabowo Gibran anjlok. Begini responnya. Pemerintah tetap fokus bekerja, jangan kehilangan fokus. Nanti yang menilai masyarakat. Gimana sih? Bapak mau di mana sini? Kiri. Cacat prosedur dan kemudian ternyata dilanjutkan dengan kemudian penyidangan saya, padahal amar putusan sudah jelas ya, bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus mengikuti sidang. Nah, ini yang betul-betul Saya penasaran hasil putusan sidang kali ini. terjadi sebuah cacat prosedur yang harus betul-betul dikoreksi. Karena kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa, kapan seseorang dinyatakan sebagai tidak lagi sebagai terdakwa, itu kan pada pengadilan yang terjadi. Tetapi ini oleh surat, gitu ya. Jadi amar putusan sudah ditetapkan di pengadilan, lalu kemudian ada surat yang menyatakan saya kembali menjadi terdakwa. Inilah yang menjadi bentuk saya selalu sampaikan bahwa kita melakukan exercise demi untuk bangsa dan negara ini. Dan berikutnya lagi adalah bahwa seluruh masyarakat Indonesia, terutama kita semua, selain Seluruh kita secara masyarakat otodidak belajar Indonesia. hukum dengan peristiwa Yang pengadilan mana? atas nama saya, tapi ini adalah sebuah celah bagi kita semua, Anda semua, mahasiswa hukum, Baik. baik yang sedang menempuh skripsi maupun tesis serta disertasi doktoral, untuk mengangkat ini sebagai sebuah topik yang menarik sekali untuk Anda uji semua ya, Pede di dalam amat, penelitian pede Anda semua, karena ini sangat menarik. Peristiwa saya, ya peristiwa hukum saya ini adalah salah satu dari bagaimana kita menerapkan KUHP secara perdana untuk yang pertama kalinya, dan ternyata kita sama-sama mendapati. Merasa paling penting, merasa paling memberi contoh, merasa paling teladan di Indonesia. Dan nggak memberikan teladan yang baik, Bu Tifa. Ya, mana ada peneliti kayak gini sampai ke kuburan, kata Bang Ade. Nah, ini teman-teman ya, sudah beredar flyernya teman-teman ya. Data acaranya adalah selamat datang Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, dalam rangka Behomp Bide Bahana bersama pasukan merah TBBR setanah Dayak di Keramat Patih, Patinggi, Tariub, Borneo, Bengkule, Rajak. Tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026. Teman-teman ya, flyernya sudah berjalan. Kenapa flyernya baru berjalan? Karena Pak Jokowi baru mengkonfirmasi lagi akan datang teman-teman ya, ketika Panglima Jila berkunjung ke sana. Nah, Panglima Jila juga seperti yang saya tampilkan dalam sebuah video bahwa mengundang YouTuber Nusantara ya secara langsung. Sebentar saya akan coba putarkan kembali
bagaimana Panglima Jilah membuat video dan mengundang YouTuber Nusantara untuk hadir, dan itu makanya kemudian saya sounding kepada teman-teman yang mau untuk berkontribusi teman-teman ini ya. Saya akan mengundang YouTuber Nusantara di acara adat saya nantinya, karena saya juga mengundang Pak Jokowi untuk hadir di acara besar itu. Ya, karena beliau mengundang Pak Jokowi, YouTuber Nusantara pun diundang teman-teman. Ya, akan tetapi dalam undangan tersebut tentu saja YouTuber Nusantara, karena kami bukan buzzer, tidak dibiayai oleh siapa-siapa, makanya kami menanggung sendiri yang mau datang. Biaya perjalanan, hotel itu ditanggung kami sendiri, tidak dibiayai oleh siapapun. Makanya buat teman-teman semua yang mau mensupport atau memberikan kontribusi, silahkan bisa di nomor rekening di bawah ini teman-teman, ada nomor telepon di sana. Saya juga mau mengucapkan terima kasih buat beberapa teman-teman subscriber yang sudah berkontribusi teman-teman ya. Saya sangat berterima kasih dan semoga kebaikan kalian dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita lanjut ke video selanjutnya teman-teman. Terkait kemarin yang Tanggapan Pak Jokowi soal beda posisi duduk Prabowo dan Gibran. Nah, ini menarik teman-teman. sempat viral Mas Wapres duduknya pas rapat kabinet itu kan beda kubu, beda posisi sama Pak Presiden. Itu seperti apa Pak tanggapannya? Ya, secara kedudukan wakil presiden itu secara konstitusional jelas, sudah jelas. Dan ada undang-undang keprotokolan juga jelas semuanya. Ya sudah, diikuti aja aturannya di situ. Karena sudah jelas semuanya kok. Jelas itu artinya seharusnya sejajar ya Pak ya? Ya, coba tadi Iya, sejajar ya. Pak Jokowi itu ada yang mengatakan jawaban Pak Jokowi cerdas. Ini Pak Jokowi sebenarnya mengkritik halus ya. Kalau sesuai dengan protokoler ya, itu posisi duduk presiden dan wakil presiden itu sejajar, tidak sejajar dengan menteri. Untuk menunjukkan bahwa untuk sesuai dengan protokoler, apa yang dikatakan Pak Jokowi ini sebenarnya sindiran halus teman-teman. Agar supaya tidak ya, kalau Pak Jokowi belak-belakan ya nanti akan digoreng lagi. Ya. Jadi makanya di sebelumnya tidak pernah ada wakil presiden dan presiden itu yang dipisah. Mereka selalu sejajar teman-teman. Karena sudah ada protokoler. Ya, secara konstitusional teman-teman. Ya, makanya Pak Jokowi membicarakan secara halus. Tapi apakah karena hal ini itu membuat hubungan antara Prabowo dan Mas Gibran itu retak? Kita dengar apa yang akan dikatakan Bapak. Aturannya. Kalau untuk hubungan keduanya itu pasca kejadian yang viral itu seperti apa Pak? Ya baik-baik saja, nggak ada masalah. Baik-baik saja, nggak ada Banyak masalah. spekulasi terkait hubungan Mas Wapres dengan Pak Prabowo Pak terkait Baik-baik saja. Ya, Pak Jokowi benar-benar sangat berhati-hati dalam memberikan tanggapan. Karena sebagai seorang tokoh haruslah seperti itu. Tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang kemudian akan menjadi kontroversi di luar sana, teman-teman ya. Kita next ke video selanjutnya. hanya ke Mas Kaisang sebelumnya. Ada. Ini tadi kan pendapat tentang Mas Gibran, sekarang pendapat tentang Mas Kaisang. Tidak pernah ada. Anggapannya Sudah memutuskan pasti sudah dihitung dengan kalkulasi-kalkulasi yang matang. Nah, termasuk satu dapil dengan Bu Puan ya. Iya, ya kalau di dapil 5 ya. Sudah merestui berarti Pak terkait langkah Mas Kaisang untuk maju di dapil 5 nanti? Orang tua itu hanya merestui dan mendoakan. yes. Untuk Anak yang terkait mengambil Mas Kaisang keputusan. kemarin sudah Itu teladan teman-teman ya. Di dapil. Itu teladan buat teman-teman. Jika kalian sudah mempunyai anak, ya, jadi orang tua itu kalau anaknya sudah dewasa tidak boleh masuk campur dalam anaknya menentukan sebuah pilihan ataupun keputusan. Orang tua bagiannya adalah merestui dan mendoakan. Yang penting halnya positif teman-teman ya. Kalaupun dia salah memilih, doakan saja agar supaya Tuhan bawa dia kepada jalan yang lebih baik, ya. Pak Jokowi banyak memberikan teladan kepada kita teman-teman. Ya itu sudah menjadi keputusan Mas Kaisang, saya kira itu sudah dihitung. Sudah dikalkulasi risiko-risikonya, dan
PSI punya tim yang berkaitan dengan hitung-hitungan politik, tetapi ya kita tahu bahwa dapil 5 Jawa Tengah itu adalah dapil yang sangat berat. Tapi sudah diputuskan masuk ya. Sudah berjuang, hadapi risiko dan segera kuasai lapangan. Arahannya ke Mas Kaisang sebelum Enggak ada Anggapannya sudah memutuskan, pasti sudah dihitung dengan kalkulasi yang matang. termasuk satu dapil dengan Bu Puan ya. Iya, ya kalau di dapil 5 ya. Sudah merestui berarti Pak terkait langkah Mas Kaisang untuk maju di dapil 5 nanti? Orang tua itu hanya merestui dan mendoakan. ya, betul ya teman-teman ya. Bahas mereka lagi teman-teman ya. Jadi luar biasa Pak Jokowi dalam melihat bagaimana pertumbuhan anak-anaknya yang sangat luar biasa teman-teman. Ya bagaimana pertumbuhan perjalanan politik antara Gibran dan Mas Kaisang itu benar-benar menjadi pantauan yang serius bagi Pak Jokowi. Pak Jokowi sekalipun di depan di depan wartawan mengatakan merestui dan mendoakan. Saya percaya ada nasihat-nasihat, ada wejangan-wejangan yang kemudian diberikan kepada anak-anaknya dari Pak Jokowi sebagai fondasi, sebagai nilai-nilai yang harus mereka pertahankan dalam perpolitikan untuk bagaimana mereka dekat dengan rakyat, bagaimana strategi-strateginya, bagaimana dia benar-benar harus menguasai lapangan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tadi. Dan Pak Jokowi yang saya luar biasa itu Pak Jokowi kalau diminta tanggapannya itu tajam, seolah-olah ya halus tapi benar-benar menusuk teman-teman ya. Nah di sini kita akan melihat bahwa PSI mengatakan bahwa Prabowo Gibran masih tetap akan 2 periode seturut dengan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Akan tapi perpolitikan ya sekali lagi itu tidak selalu nampak seperti apa yang hadir di permukaan teman-teman. Tapi bisa saja berubah. Nah kalau itu berubah, ya kalau misalnya Prabowo Gibran mereka maju biasanya kurang sebentar dengar suara aneh lagi teman-teman ya. Ya, kalau misalnya Prabowo Gibran maju 2 periode itu seperti nggak seru, bisa dipastikan mereka akan menang kan teman-teman ya. Pastilah mereka akan menang. Akan tapi jika peta politiknya berubah teman-teman ya, itu yang akan menjadi seru. Itu kita akan melihat bagaimana siapa yang kuat, siapa yang selama ini hanya pura-pura kuat teman-teman ya. Coba kita berselancar dulu di sini teman-teman ya. Ini sebentar. Ini sekalipun sering dikritik Pak Jokowi rendah hati melalui tim. Siapa tahu teh pahitnya lebih pahit itu Pak begitu. Tadi ya kita sudah bahas teman-teman ya. Seorang mahasiswa dengan Roy Suryo kena mental di skakmat mahasiswa. menggunakan KHS kartu hasil studi di Ini mahasiswa yang mata cerdas kuliah dan yang jujur, ini teman-teman. kodenya UN itu universitas ya. Dia nilainya adalah C. Ini C ini. Harusnya nggak lulus ini. Universitas maksudnya MKDU? Iya MKDU. Mata kuliah dasar jadi umum. ini nggak layak lulus. Mata kuliah dasar umum. Kok bisa dia lulus gitu loh? Coba pakai ini. Nah, pakai anak coba. Silakan Pak Coba apa? Skakmat Roy Coba Suryo. Universitas Pamulang, Unpam, kamu mana? Unpam ya udah nggak apa Unpam. Oke. Esa Unggul ya. MKD masih istilahnya sama ya MKDU masih ya? Iya masih. Saya khawatir berubah istilahnya. MKDU tuh contohnya misalnya bahasa Indonesia kalau dulu kan gitu. Kalau saya dulu ada di zaman saya kewiraan gitu ya. Terus ada apa lagi bahasa Inggris dan sebagainya pengantar lah. Itu C lulus nggak? Lulus. Aduh, diedit segala. Siapa yang edit? Aduh teman-teman. Mantap dek ya, Anda mahasiswa yang cerdas, yang jujur. Ya kenapa kalau C ya? Hanya Pak Jokowi yang mungkin menurut pandangan Roy Suryo ini dapat C kemudian nggak boleh lulus. Sedangkan sekarang istilah pun masih sama teman-teman ya. Mata kuliah dasar umum mendapatkan nilai C, mahasiswa tadi menjadi saksi. Ya saya tetap lulus. Langsung dipermalukan di tempat ya, siap di tempat teman-teman ya. Oke, demikianlah
Bikin lagi firman Tuhan. Terlalu banyak berkuat bagu ini teman-teman ya. Demikianlah apa tadi namanya ya video-video yang sudah menjadi ruang pembahasan kita di ruang diskusi publik teman-teman ya. Mohon maaf ya, aku akhir-akhir ini banyak kali sharing firman Tuhan di ibadah di gereja, makanya ke bawah sampai ke bawah pembawaan konten teman-teman. Oke ya, saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.